Baik, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal hitung reaksi peletakan dan gaya-gaya batang. Gitu ya. Jadi penyelesaian. Nah, misalnya ini data lain tidak diketahui. Jadi kita ambil contoh ini dengan luas penampang sebesar serat A-nya adalah 0,001 supaya kita tahu bahwa ini dulu diketahui bahwa untuk semua batang luasnya sama adalah 0,0015 meter bujur sangkar. Kemudian modul elastisitasnya itu sama dengan 200 itu gigapascal ya. 200 gigapascal. Ya. Jadi tahu enggak 200 gigapascal itu sama dengan berapa? Ya. Kalian tahu enggak? Kalau kita punya MPa itu apa namanya? Mega Pascal. Kalau megapascal itu sama saja dengan Newton per milimeter pangkat 2. Nah, kalau kita mega, kalau kita sekarang giga, di atas mega apa? Giga. Kali 1000 ya. Nah, ini kalau milimeter kita salin, ini perlu perhatikan dengan baik. Satuan kita itu meter bujur sangkar yang ini, ya. Apakah kita mau ini sudah 200. Nah, kita perlu mengkonversi ini jadi gigapaskalnya. Kalau gigapascal itu sama dengan 1000 megapascal ya. Megapascal. 1000 megapascal. Ini megapascal itu sendiri satuannya adalah Newton per milimeter pangkat 2. Nah, jadi kalau kita mau salin ini ke kilonewton, supaya beban kilonewton ya. Kilonewton per milimeter itu pangkat 2 jadinya ini kan jadi 1 kilonewton milimeter pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita mau salin dia ke dalam meter juga, berarti milimeter itu harus konversi. Milimeter ke meter adalah min 10 pangkat 3. Kalau dipangkatkan 2 jadinya min 10 pangkat 6. Jadi harusnya ini kalau kita kali 10 pangkat 6. Nah, baiknya yang mana yang kalian lakukan? Jadi mau pilih yang mana? Jadi kalau kita ini mau salin ke giga, ini kita mau salin ke Newton per meter bujur sangkar, maka ini berarti kita harus kalikan dengan kali 10 pangkat 6 gitu. Jadi menjadi 1 juta. Nah, posisi, jadi kalau ini kita mau salin ke dalam meter itu dan bebannya dalam kilonewton, maka berarti kita ini jadi angka ini harus kita rubah menjadi kali 1 juta ya. Pematung dulu. Salah kita ya. Kalau giga mega ke giga itu berarti bukan kali 1000 bagi ya. Jadi harusnya kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi min 10 pangkat 3 ya. Sepangkat min 1000 gitu. Jadi harusnya kalau kita salin ke kilonewton ini kalau kita salin ke kilonewton berarti kita bagi 1000 lagi ya. Jadi kan giga ke mega, saya benar ya. Giga, 1 giga itu sama dengan, udah benar ini, benar. Sama kebalik. 1 giga itu sudah sama dengan 1000 megapascal. Nah, jadi kalau kita salin ke megapascal Newton milimeter, kita salin ke kilonewton, kita bagi 1000. Nah, kalau kita bagi 1000, kita salin lagi ke milimeter jadi demikian. Maka ini
kita rubah ke dalam, kalau Anda mau jawab, kita rubah ke dalam Newton, kilonewton meter. Atau kalau Anda malas, rubah ke saja jadi menjadi ini milimeter. Tapi kekakuan sana beban 20 kilonewton harus kita salin ke Newton ya, kalau kita nggak mau angka-angka besar. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Jadi langkah yang paling pertama yang kalian lakukan adalah, ini kebetulan sudah dikasih nomor ya, di soal sudah ada nomornya ya. Jadi langkah paling pertama yang harus kalian lakukan adalah beri nomor ini, join dulu ya. Jadi langkah pertama kita beri nomornya, join. Ini kebetulan sudah ada, kalau tidak ada dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 join. Kemudian lanjut, langkah kedua adalah tentukan nomor batangnya, nama membernya. Ini beri misalnya ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah kalian gitu ya. Yang pasti nomornya harus berurutan. Nah, setelah itu baru kalian menentukan kita punya DOF. Ya, menentukan DOF. DOF ini kalau kita hitung kan berarti ini ada 5 simpul, 5 not. Jadi kita kali 2 berarti ada 10. Tetapi DOF struktur yang sesungguhnya yang betul-betul deformasinya tidak nol adalah yang deformasi nol ini sendi. Berarti arah X sama Y-nya 0. Ini roll. Arah X-nya tidak 0, tetapi arah Y-nya 0. Gitu. Maka berarti kalau kita hitung jumlah DOF-nya dari 10 berkurang 3. Ini 2, ini 1. Berarti kita punya DOF sesungguhnya hanya 7. Gitu. Nah, jadi itu harus dipegang. Kemudian baru kita beri nomor. Saya kira tahu bahwa berarti 7 nomor itu kita beri ke mana titik yang tidak ada, yang DOF-nya tidak 0. Jadi terserah mulai dari mana. Ini kebetulan soal dimulai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7-nya di sini diambil yang ini vertikal, baru horizontal, baru kemudian 9, 10. Nah, dalam penomoran ini, untuk penomoran yang kalian lakukan, harus lakukan pertama kali memberi nomor itu horizontal lebih dulu. Kecuali khusus yang DOF-nya 0. Ya. Jadi kalau ini, kita beri nomor berarti 1, 2 horizontal dulu, arah X dulu, baru Y. Ini 3, 4. Ini 5, 6. Datang di sini tidak boleh 7, 8. Tetapi harus yang DOF dulu, DOF struktur yang sesungguhnya ya. Jadi kalau ini kita punya DOF ini ada sama dengan sebetulnya cuma DOF kita ada 7. Jadi DOF kita itu ada 7. Ada 7 DOF. Nah, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru tidak boleh yang horizontal, X tidak boleh. Karena bebas bergeraknya dia ke arah vertikal. Ini kan rollnya di sini ya. Jadi dia bebas bergerak ke arah vertikal. Maka nomor berikutnya 7, baru 8, baru kembali ulang horizontal 9, 10. Jangan kalian bikin vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, jangan. Ya. Nanti itu sangat terkait dengan matriks transformasi kalian. Ya. Matriks transformasinya X dulu baru Y, X dulu baru Y. Jadi jangan sampai terbalik. Oke. Nah, setelah kita punya itu baru kita beri menentukan titik pangkalnya yang mana di setiap member. Nah, kalau ini sudah ditentukan, misalnya member 1 adalah dari 3 ke 5, berarti pangkalnya 3, ujungnya adalah 5, gitu ya. Nah, begitu juga yang 2. 2 diambil pangkalnya 3, ujungnya 4. Ini penting. Ya. Jangan sampai kalian tidak lakukan. Oke. Baru setelah itu kita bikin koordinat. Nah, untuk memudahkan karena kita pakai Excel, kalian beri ini, kita beri koordinat ini, kita buat koordinat. Nah, pentingnya untuk koordinat ya. Jadi kita ini kita sebut nodal itu, atau body ini nodal atau join ya. Ini X-nya, ini Y ya. Berarti kita pada ada satu hal yang perlu lagi yang saya lupa, bahwa kita menentukan koordinat global
Setelah itu kita tentukan koordinat global. Nah, kita punya koordinat globalnya, kita mau gimana? Ya, koordinat global kita. Jadi, kita mau tentukan koordinat globalnya. Nah, kita bikin misalnya di titik ini, X ini, di titik simpul 1, di situ kita bikin titik 0,0-nya. Jadi, kita ke sana. Ini agak... Kita mau hapus. Hapus mana? Ya. Nah, jadi kalau kita beri ini X-nya kita di sini X-nya, sini X-nya baru kemudian ke atas ini adalah Y ya. Kita beri Y. Jadi tentukan demikian. Baru habis itu kita bisa menentukan 0,0-nya di mana. Berarti 0,0-nya di titik 1. Jadi kita jadi kalau kita lakukan berarti di sini join 1 kita sampai join 5. 2, 3, 4, 5. Join 1 adalah 0,0. Maka kita berarti bisa input join 2 adalah ini X-nya 4. X 4, Y-nya 0. Lanjut. Selanjutnya adalah kita masuk ke join 3. Join 3 adalah 8,3. Ini 8, 3 ya. Kemudian kita punya join 4 adalah berapa? 4, 3 ya. 4, 3. Kemudian join 5 adalah 0, 3 ya. Nah, sudah. Ini kalau kita sudah punya ini, jadi kita sudah tahu koordinat kita. Kemudian jauh lebih bagus kalau kalian menambahkan juga di sini A sama E-nya. Tapi A sama E cuma ada di member. Ya, di member, di elemen. Ya, enggak usah yang ini nanti di member kita taruh. Nah, selanjutnya ini sudah kita punya, kita bikin, saya bentuk tabel. Ya. Kalau ini sudah kita lakukan, baru kita mulai. Langkah yang paling pertama kita lakukan adalah menghitung. Jadi yang paling pertama adalah kita hitung matriks kekakuan elemen. Jadi mulai dari matriks kekakuan elemen. Nah, kita pilih elemen kita ini. Kalau kita ini ada berapa elemen semua ini? Ini ada. Nah, ada yang saya lupa. Sebelum kalian berhitung, pastikan struktur kita stabil. Ya, pastikan stabil. Kalau tidak stabil, maka jangan dihitung. Langsung strukturnya tidak stabil. Anda bikin jawaban di situ struktur tidak stabil. Alasannya apa? Pertama, reaksinya kurang dari 3. Jumlah batang kurang dari 2 kali join. Ya. 2 kali join kurang 3. Jumlah batangnya kurang dari itu. Maka berarti atau jumlah reaksi tambah jumlah join ternyata kurang dari jumlah reaksi ditambah dengan kita punya batang ternyata kurang dari 2 kali titik simpul. Nah, kita berarti posisinya struktur kita struktur yang labil. Atau kita cek apakah struktur kita ini peletakannya apa tuh? Yang pertama kita bagi 2 ya. Eksternal ya stabil eksternal dan stabil internal. Stabil eksternal kita cek dulu apakah reaksi peletakannya kurang dari 3. Oh, ternyata tidak. Oke, kalau ini kita cek. Nah, tidak. Kemudian berikutnya kita cek adalah apakah reaksi peletakannya paralel. Oh, tidak. Konkuren. Tidak. Baru kita masuk ke ketidakstabilan internal. Nah, dicek jumlah harus memenuhi rumus jumlah batang ditambah dengan reaksi sama dengan 2 kali titik simpul. Ya. Gitu. Jadi jumlah batangnya harus lebih besar. Jumlah jadi saya tulis saja. Jadi yang kita kontrol itu setelah ini kita kontrol dulu. Paling sebelum kita bikin koordinatnya kita kontrol di sini. Ini cek, kita cek nih. Pertama, apakah struktur stabil ya?
stabil. Jadi pertama eksternal stabil, stabil eksternal, stabil eksternal, stabil eksternal itu yang ditanya ada 3 ya. Ini pertama, apakah R-nya kurang dari 3 reaksinya. Kalau kurang berarti ini kondisinya tidak stabil ya. Jadi ini no, tidak kurang ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dia punya reaksinya apakah paralel? Reaksi paralel. Jawabannya adalah oh tidak. Ini tidak, no. Saya harus bikin tanda tanya ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dia reaksinya konkuren? Konkuren. Ya. Oh tidak. Nah, berarti kesimpulan ini adalah berarti ini stabil eksternal. Ya. Kalau salah satu usahanya no, berarti tidak. Baru kita cek stabil internal. Nah, stabil internal pertanyaannya apakah kita punya reaksi ditambah dengan B itu lebih daripada 2 kali titik simpul ya. Reaksi kita berapa? R-nya berapa? R-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kita punya jumlah batang berapa? Nah, tadi berapa kita hitung di atas? Ada batangnya 7 batang ya. Kita 7. Nah, sekarang selanjutnya kita punya titik simpul berapa? Joinnya berapa? Ada 5. Oke. Jadi kalau kita lakukan ini berarti ini tambah dengan itu 10. Masih ini kali 2. Oh ternyata ini oke kan sama, tidak lebih dari toh. Nah ini maaf. Ini harus lebih dari atau sama? Lebih dari atau sama dengan. Kalau kurang dari tidak boleh, berarti kita berkesimpulan ini stabil internal. Ya, stabil internal. Sudah. Nah, kalau ini stabil baru kita lanjut ya. Kalau kita cek sudah stabil baru lanjut. Kalau tidak stabil, tidak usah hitung kesimpulan, struktur tidak bisa dianalisis. Karena tidak stabil. Usah lanjut. Yang sampai kalian ada jebakan, tiba-tiba soalnya begitu. Karena dulu ada cerita dosen saya, ketika dia dikasih soal, semua pada jawab, dia nggak jawab. Cuma ditulis kertasnya struktur tidak stabil. Dia sendiri yang dapat A, yang lain tidak lulus. Nah, baru kita masuk menghitung. Nah, kita pertama mulai dari elemen pertama dulu ya. Elemen pertama. Elemen 1. Nah, kita lihat elemen 1 kita ya. Elemen 1 kita itu adalah nih, dari 1 secara join dia adalah 3 ke 2 ya. Jadi kita harus taruh sini juga, ini pakai ini join ya. Join. Kemudian ini X ya. X. Oh sorry.
Ya, jadi kita ambil aja yang ini, baru. Nah, ini tergantung kalian punya cara ya. Ini ya. Sekarang joinnya adalah dari mana? 3 ke 2. Berarti kita tulis ini 3, sini 2. Nah, nanti untuk yang ini mudah kita pakai V lookup. V lookup. Jadi kalau ini kita koma, ini kita blok. Titik koma, kita taruh yang pertama, kedua. Ini, ya ini berarti dia sudah dapat. Kemudian selanjutnya ini kita bisa matikan ininya, kita pasang dolar, kita pasang dolarnya. Ya, ini saya copy ke sini lagi. Ini ada kesalahan, ganti B. Kemudian ini ganti 3. Ya, sekarang ini saya copy ke bawah aja. Ya, jadi sudah dapat bahwa titik 4, oh ini masih ada kesalahan. Ini benar, ini ya 42 ya, udah benar ya, 42. Oke. Nah, baru habis itu kita gunakan rumus yang kita sudah kita punya itu ya. Rumusnya L dulu kita hitung, L sama dengan, nah saya bikin rumus sama dengan SQRT adalah buka kurung, terserah mana duluan, yang penting X kurang dengan X juga, ini terserah mana duluan. Karena kita pangkatkan 2 nggak masalah, bolak-balik pun boleh. Ini kurang ini, kurung pangkat 2. Nah, kita dapat panjangnya ini 5 meter. Ya. Nah, selanjutnya kita perlu yang namanya lambda X sama lambda Y. Ya. Saya pakai simbol lambda X. Itu sama dengan kemudian lambda Y. Oke. Nah, lambda X sama dengan rumusnya adalah X kurang muda. Lambda X berarti X F kurang XN. Jadi X ujung, ini ujungnya dikurangi dengan XN ini. Baru dibagi dengan L. Baru kita bagi dengan L. Ini. Nah. Kemudian selanjutnya ini sama. Ini adalah itu kurang itu bahagi S. Kita dapat taruh bagi. Ini. Ya, sudah. Nah, ini kita punya cos theta X dan cos theta Y. Nah, ini kalau sudah kan berarti kita sudah satu langkah sudah selesai. Nah, baru kita punya yang tadi kita harus hitung, kebetulan kalau ini soalnya sama semua EA-nya adalah, maka kita pakai A kita adalah sama dengan, kayaknya sama dengan soalnya adalah segini, ini milimeter pangkat 2. Kemudian kita punya E, modul elastisitasnya adalah sama dengan ini kali 10 pangkat 6 ya. Ini dalam satuan, jadi ganti kilonewton per meter bujur sangkar ya. Nah, sudah kita lakukan ini. Nah, kalau ini sudah 200.000 kilonewton meter bujur sangkar. Oh, salah saya ya. Tadi
Tunggu, kita jangan sampai kita keliru. Iya, sudah benar ya. Kita ke MPA. Ya, kalau kita ke MPA ini kita bagi 1.000. Ya, 200.000. Benar. Oke. Kita lah ini sudah ada. Nah, kita tahu rumus kita, rumus daripada matriks kekakuan elemen ini, kekakuan elemen sama dengan yang koordinat lokal, pakai aksennya ya. Itu koordinat lokal. Maka rumusnya adalah EA per L. Jadi EA per L. EA per L adalah jadi E dikali dengan A dibagi dengan L. Ya. Baru matriksnya adalah import matriksnya 1 min 1, 1 ya. 1 min 1, 1, 1. Sorry, salah. Ini min 1. Ini matriks kita gitu ya. Matriks kita ini. Oke, saya bikin agak sedikit bagus formatnya. Sorry. Ini matriks kita, matriks kekakuan elemen koordinat lokal. Baru kita masuk ke matriks transformasi. Matriks transformasi kita ya. Ini matriks transformasi adalah ini. Nah, kita punya matriks transformasi lambda x, lambda y, 0, 0, 0, 0, lambda x, lambda y. Gitu ya. Jadi coba ini masih pada ini kita ambil rumusnya di sini. Jadi nah, ini adalah matriks transformasinya kita ya. Matriks transformasi kita ini rumusnya. Ya, ini matriks transformasinya kita. Oke. Kemudian matriks apa namanya? Kita punya matriks elemen kita adalah ini ya. Matriks kekakuan elemennya. Oke, sudah. Baru kita punya matriks kekakuan elemen yang koordinat global itu menggunakan rumus, sudah pakai rumus K kali ini pakai. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke. Pakai rumus yang ini. Nah, lihat dengan baik kita punya rumus ini. Maka jadi lambdanya adalah ini lambda X, lambda Y, kemudian 0, 0. Ini 0, 0, lambda X, dan lambda Y. Oke? Nah, ini kita punya matriks. Nah, selanjutnya kita sekarang cari matriks K-nya. Ya. Nah, matriks K-nya jadi matriks, bikin matriks transformasi ya. Jadi matriks K sama dengan yang pertama kita lakukan, ini ada kepentingannya, kan transformasi, matriks transformasi kali K aksen kali T. Nah, saya mau lakukan dulu K aksen kali dengan T. Nah, ini kalian lihat dengan baik bahwa ini kita punya matriks ini kalau kalian perhatikan, kalau kita punya
ini deformasi. Kalau matris transformasi kita kali dengan matris transformasi yang koordinat global, hasilnya adalah koordinat lokal. Ya, nanti ini punya kepentingan, jadi berdasarkan prinsip itu saya kalikan dulu matris kekakuan ini. Jangan lupa ini tetap dilakukan karena saya keluarkan yang ini ya, jadi EA per L ini, jadi sama dengan ini kali, jadi E mult adalah matris kekakuan yang ini, kita kali, tergantung laptop kalian. Kalau kalian punya laptop komanya adalah titik, maka titik koma ganti dengan koma. Ya. Nah, ini kita punya matris kekakuan yang hasil kali kekakuan elemen koordinat global lokal kali dengan matris transformasi. Oke? Ya. Habis itu sekarang kita lakukan, kita mau hitung matris kekakuan elemen, tapi sudah dalam koordinat global. Itu saya copy aja ini. Ini K sama dengan, tapi masih K kecil. Nah, jadi sama dengan E mult, kemudian matris transformasi ini kita transpose dulu, ya. Kan T transpose, matris transpose, kita transpose. Oke, kita transpose dulu ini. Kalau tidak bisa kita kalikan. Baru kita titik koma ini. Dapatlah matris kita seperti ini. Inilah matris kekakuan elemen kita yang sudah pada koordinat global. Oke? Nah, setelah itu kita ingat dengan baik, baru kita beri nomor. Ya. Jangan lupa kita beri nomor. Nomor itu penting. Nomor yang kita cantumkan adalah berurutan nomor daripada DOF di elemen itu. Jadi kita lihat di atas ini. Lihat elemen 1, DOF-nya adalah 1, 2, dan 5, 6. Nah, karena kita pangkalnya adalah 3, ujungnya adalah 2, maka yang kita input adalah 1, 2, 5, 6. X dulu baru Y ya. Ya, untuk penomoran. Jadi 1, 2, 5, 6. Maka kita beri di sini 1, 2, 1, 2, 5, 6. Ini, 5, 6. Ini 1, 2, 5. Atau gampangnya saya. Ya. Kok bisa? Ya. Kita transpose saja. Nah, saya kasih warna merah supaya jelas bahwa ini DOF strukturnya kita ya, kasih merah. Sudah, kalau ini kita sudah selesai, baru kita masuk ke elemen selanjutnya. Karena kita ini buat kelebihan, kita buat di Excel, kita ini sudah bisa copy aja yang ini, copy seluruhnya, copy ya, baru kita paste di sini, kita beri nama elemen 2. Ya. Elemen 2. Sudah beri elemen 2, baru kita masuk ke elemen 2-nya koordinat mana? Koordinat berapa di sini? Elemen 2 adalah 3, 4 ya. Ya, 3, 4. Di elemennya adalah 3, 4. 3, 4, 3, 8, 3, 4, 4, 3. Benar ya? Nah, kita dapat L-nya 4, ini koordinatnya. Kemudian ini sama dengan, ya kebetulan, ini oke saya input yang ini sama dengan sana. Ini sudah stabil. Ya. Oke, sorry. Ini saya matikan rumusnya aja. Ini oke ya, tadi kita sudah setelah kita copy langsung jadi ya.
Ini langsung oke. Kemudian baru kita beri nomor lagi ya. Nomornya adalah, perhatikan dengan baik. Karena pangkalnya 3, baru ujungnya yang ini 4, panah ke kiri ya. Maka 1, 2, 3, 4. Jangan terbalik. Ya. 1, 2, 3, 4. Dah. Selesai elemen 2. Masuk ke elemen 3. Elemen 3, kita lihat. Elemen 3 joinnya adalah, elemen 3 itu 4, 5. Ya. Ini kita ganti dengan 4. Ya, oke. Kemudian 4, 5, panahnya ke kiri semuanya. Ya, kita punya A adalah sama, sebesar ini. Sudah selesai ya. Oke. Baru kita beri nomor. Ini 45 berarti 3, 4, 9, 10. Jadi sini menjadi 3, 4, 9, 10. 9, 10 saya sengaja pakai warna lain supaya kita kenal bahwa itu bukan struktur. Oke. Nanti secara Excel itu bisa kalian beri nomor, kemudian pakai conditional formatting, jangan dia langsung berubah warna, bisa. Nanti kalau Anda dalami sendiri, kita tidak bahas yang itu. Nah, ini sudah 3 elemen sudah, kita copy lagi ini, kita taruh di sini, masuk elemen ke 4. Ya. Elemen keempat adalah joinnya mana? 4. Berarti ini 3, 4, 2 ya. 4, 2 ya, yang bulat itu 4, 2. Jadi ini adalah 4, 2. Oke, hanya kita input atas. Ya, sudah. Kita input, ini juga sudah selesai. Sekarang nomornya adalah 3, 4, 5, 6. Jadi 3, 4, 5, 6. Dah. Masuk ke elemen berikutnya adalah elemen 5 ya. Elemen 5. Kita elemen 5 joinnya adalah 2, 5 ya. 25. Ini 2. Kemudian kita punya A. Ini. Kayaknya A ini. Nah, ini sudah jadi. Sekarang elemen 5 kita adalah 5, 6, 9, 10. Jadi input kita di sini 5, 6, 5, 6, 9, 10. Ini 9, 10 itu bukan struktur, kita kasih warna lain. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini supaya tidak ke sebelah lagi. Kita dolarkan aja. Ini kita copy elemen yang ke 6. Kita masuk elemen ke 6. Elemen ke-6 adalah mana? 2, 1 ya. Selesai. Penomorannya adalah ini 5, 6, tetap 87 ya, jangan 78. Tetap XY ya. XY, jangan balik. Karena ini 7, ini duluan, jangan ya. Jadi 5, 6, 8 tuh 7. Jadi 5, 6, 8, 7. Tapi yang 7 ini adalah kita punya struktur.
Jadi saya kasih warna merah, yang 8 bukan. Ya. Baru terakhir adalah elemen 7. Elemen 7 nomor dotnya adalah 21 ya. 21. 21. Oke. Sudah selesai. Oh, sorry, salah ya. Bukan 21. 6 itu ya, 7 ya. Adalah 115 ya. Panahnya ke atas 15. Salah itu. 1. Oke. Nah. Nomornya berarti adalah ini 87, 9, 10 ya. 87 bukan dot struktur. 8, 9, 10 bukan. Ini dia saya kasih warna berbeda. Iya. Oke. Nah ini berarti kita sudah selesai melakukan perhitungan matriks kekakuan elemen. Nah, baru langkah selanjutnya kita masuk ke hitung matriks kekakuan strukturnya. Oh, belum. Ya, kita langsung aja bisa. Kita boleh nanti karena ini rangka batang, maka input beban luarnya bisa nanti kita inputkan di matriks terakhir. Ya, boleh. Nah, kita langsung saja sini. B adalah hitung matriks kekakuan struktur. Nah, jadi kita mulai menyusun ya. Kita susun. Jadi nomor kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa Dok? 9, 10, 10. Jadi yang 7, 8 ini saya kasih warna merah. Ini dulu. Ini warna biru. Ini warna. Oke. Nah, ini saya transpose yang ini. Ya. Ini nomornya kita saya pakai kotak-kotak ini. Ini jadi matriks kekakuan kita ya. Matriks K sama dengan ini sudah K besar ya. Ya, nah baru kita mulai isi gitu ya. Ada cara dengan kita beri pakai and if itu boleh persyaratan itu kemudian bisa kita langsung kita beri nomor langsung jadi. Tapi kita harus belajar bagaimana membentuk sebuah matriks sesungguhnya. Jadi saya ada ini pause-nya, saya pause dulu. Wah, valid. Ya. Jadi kita lanjut. Sekarang kita membentuk matriks ya. Kita melihat. Sekarang ini berarti baris 1 kolom 1. Nah, baris 1 kolom 1 kita lihat. Baris 1 kolom 1 di sini kita lihat di 1. Ya 1 berarti ada ini dot 1. Berarti ada berapa batang apa? Batang 1 dan batang 2. Berarti ada di elemen 1 dan elemen 2. Kita lihat. Jadi langsung kita ini sama dengan cari elemen 1 1 berarti ini tambah ada 2 ya sama elemen 2 1 1 gitu. Nah, udah
Itu elemen kita. Elemen 1, 2 ada di mana? Masih elemen yang sama ya. Nah, sebetulnya kalau kalian turun berurutan ini cukup copy saja langsung. Biasanya benar. Ya. Biasanya benar. Bentar, saya pause. Ya, kita lanjut ya, maaf. Ada panggilan telepon. Nah, jadi kita sekarang 1, 2. 1, 2 itu sebetulnya ini kita sudah bisa sekali kita buat, sebenarnya ini bisa kita copy. Coba kalian perhatikan ya. Karena nomornya berurutan, kecuali ini di sini 1, 2 ya. Ini 1, 2. Ini 1, 2 kan ini sama ini posisi 1, 2, ini 1, 2 ya. Maka sebenarnya cukup kita ini sudah benar itu tambah itu kan akan sama kalau kita copy. Coba kalau perhatikan dengan baik. Kita ini langsung ini F2 yang ini. Di sini F2 ya. Ini kita F2. Nah, lihat angkanya. Jadi itu 1, 2 tambah 1 ya. Kemudian ya. Nah, 1, 3 ada di elemen mana? Ada di elemen 2 ya. Cuma ada di elemen 2, tidak ada di tempat lain. Jadi jangan kalian cari kemana-mana. Jadi 1, 2, jadi lihat perhatikan di gambar sini. 1, 2 di sini, 1, 3, 1 ampa juga di situ, 2, 3 di situ, 2 ampa juga di situ ya. Jadi cuma satu elemen itu. Jadi kita cukup di sini sama dengan, jadi sama dengan kita masuk ke elemen ini 1, 3 ya. Itu. Di elemen lain nggak ada. Oke, ini saya copy aja 1, 3, 1 ampa juga di situ, 2, 3 di situ, 2 ampa juga di situ. Oke, sekarang 1, 5. 1, 5 ada enggak? Ya, 1, 5 kalau kalian lihat 1, 5 tidak ada. Ya, berarti 1, 5 tidak ada, 1, 6 juga pasti tidak ada, 1, 7, 2, 5 tidak ada, 2, 6 tidak ada. 1, 7? 1, 5 ada atau tidak? Oh ada. Elemen 1 ya ada, berarti ada. Elemen 1. Ini 1, 5 ya. Berurutan dia, kita langsung saja ini copy. Ini. Nah, sekarang 1, 7. Ada enggak? Tidak ada. Berarti 1, 7, 0. 1, 8 pasti juga 0. Kemudian 2, 7 juga 0. 2, 8 juga 0. Sama 9 juga ini 0, 0, 0. Nah, prinsipnya karena dia simetris sebetulnya kalian tidak usah repot-repot, ini langsung saja saya transpose pakai transpose. Karena dia simetris saya ambil dari sini, ini simetris. Udah. Nah, sekarang kita masuk 3, 3 ya. 3, 3 ada berapa elemen? Ada di mana? Elemen 2, 3 sama 4 ya. Sama dengan di elemen 2 ada 3, ini 3, 3. Ingat itu berurutan, di sini elemen 3. Ini sama dengan kita elemen 2 ada 3, 3, 3. Oke. Jangan keliru. Kemudian ini 3, 3 juga. Ada di elemen bawahnya lagi 3, 3. Ini ya. Oke, sudah. Cuma 3 kan? Nah, ingat dengan baik, kalau elemen diagonalnya 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya, tidak mungkin bernilai negatif atau 0. Nah, ini kita copy saja, ini langsung oke. Dah. Sekarang masuk ke 3, 5. 3, 5 di elemen? Cuma elemen 4 ya, tidak ada elemen lain ya. Jadi kita ke elemen 4 aja, nggak usah kemana-mana. Elemen 4, 3, 5 ya, 0 ya. 3, 6, 0, 4, 5, 0, 4, 6, 0 ya, kita copy aja ini. Kemudian 37. 37 tidak ada ya, 0, 0, 47 juga tidak ada. 39 ada ya, di elemen 3 ya.
elemen 3. Ini elemen 3, 39. 39 ada. 310, 45, 40. Ini saya copy aja. Oke. Datang kemudian di sini kita transpose saja. Ini dari 3, 5. Ini 5, 3 ini. Oke, sekarang 5, 5. 5 ada di elemen, ada banyak ya. Ada 4 elemen ya. Jadi ada di elemen 1, 55, ada di elemen 1. Ini 55, ada di elemen 4, ada ini 55, ada di elemen 5, ini ada di elemen 6 ini ya. Jadi ada ampa ya. Oke. Sekarang ini kita copy aja. Sekarang 5, 7. 57 ada di elemen, cuma di elemen 6 ya. Cuma satu elemen ya. Ini 57. 57. Sini ya. Oke, tidak ada lain ya. 87, 67 ada di bawah. Jadi 67 ya. Ini 67. Masuk ke 58 ya, 58. Ini tidak boleh copy karena nomornya lompat ya. Tidak boleh kayak tadi copy. Ini 58. Ini ya. Kalau 78 baru kita boleh copy ya. Ini 7-nya di sini, 8-nya di sini. 58 sendiri. Kecuali ke bawah boleh. Baru 59. 59 ada ya. Di elemen 5. 59. Nah ini berurutan kan, ini boleh. Ya, boleh kalian copy. Ya, sudah. Kita lagi transpose. Oke. Ini. Dah. Sekarang 77 ada di elemen ya, elemen 6 dengan 7. Jadi sekarang 77 ya. 77 ini ya. Nah, tidak boleh mau copy ya, karena cuma disuruh itu ini 77. Ini 77, oke? Sendiri dia. Baru 78 kita ambil. Ini 78, 7 ke 8. Tambah dengan sini 7, 7, 8 nih ya. Oke. Nah, 79 ada ya. 9, 10 di elemen ini ada ya. Satu elemen dia 7, 9 ini ya. 7, 9. Nah, ini 10-nya berurutan, ini boleh copy ke sini, ini boleh. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini belum, berarti kita boleh ini transpose saja, atau enggak usah, tinggal sedikit kan, sama dengan aja. Baru kita masuk ke 88. Hanya ada di elemen, satu elemen ya, atau dua? Ada dua elemen ya. Nah, ini 88. Ini 88, 8 tambah 8 yang ini. Oke? Sudah. 89 ada kan? Cuma di sini 89 ya. Ini ya. 810 ada. Copy aja. Ini sama dengan ini. Sama dengan. Kemudian 99 ada di dua elemen. Elemen ini 99 tambah di elemen 3 ya. Oh, ada 3 ya. Ini 99 ini sama elemen ini ya. 99 ya. Sudah. Nah, sudah. Oke. Sekarang
clear. Nah, jadi sesungguhnya elemen kita, struktur yang kita punya harusnya yang kita beri warna ini. Ini saya kasih warna. Ya. Itu kekakuan struktur kita sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke menghitung. C-nya adalah hitung deformasi. Nah, kita punya matrik, kita punya rumus ya, kekakuan kali displacement sama dengan gaya. Jadi kita punya rumus ini. Nah, satu saya sini. K dikali D sama dengan F. Oke? Sama dengan Q kita punya sama dengan Q, itu gaya. Oke? Nah, ini kita copy aja ini untuk mendapatkannya. Ini kita copy, ini samakan ke sini semuanya. Oke. Saya copy 10 kali 10. Oke. Ya. Ini kita punya matriks. Kemudian ini ya, tetap saya beri warna yang 7 kali 7. Ini warna hijau. Saya sengaja ingin beri warna ini juga. Ini warna misalnya ini. Saya bikin full color. Ini warna kalian suka. Warna janda. Atau warna janda. Ini warna janda. Jangan. Malah tidak kelihatan. Oke. Sudah, baru kita ini matrik kekakuan, ini K ya. Baru dikali dengan D ya. Kali dengan matriks D ya. Kali D. Ya. Saya taruh ini aja di sini, kan tidak berwarna. Ini D. Berarti kalau D kita punya D 1 sampai D7 0 ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak 0 adalah D8, D9 sama D10. Itu tidak 0 lah. Sorry, terbalik ya. D1 sampai D1, D2 ini tidak 0. D2 itu kan bukan perletakan. D3, D4, D5, D6 dan D7. Yang ini 0. Udah. Baru ini sama dengan ini saya kasih kotak sendiri. Baru ini saya beri sama dengan ini kita kasih kotak lagi. Inilah yang ini adalah Q. Kita punya Q. Nah, Q kita adalah kita lihat di soal, lihat. Bebannya hanya satu beban 20 kN. 20 kN di simpul 3 arah DOF 2. DOF 2 ke atas, gayanya ke bawah. Berarti kita input min 20. Jadi kita input di sini adalah min ini 1 0. 2 ya, min 20. Ingat tadi kita sudah pakai kilonewton satuannya ya. Kita punya E-nya sudah pakai kilonewton. Sisanya tidak ada 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini tidak ada. Inilah Q 8, Q 9, dan Q 10. Di mana Q 8, Q 9, 10 itu adalah reaksi perletakan. Nah, sekarang kita bisa peroleh, berarti kita akan peroleh nilai daripada D1, D2, D3, D4. Ini kita langsung, ini kita akan dapati, kita punya. Jadi kalau kita tulisnya, ini kita rapi aja, bikin rapi aja dulu. Ini saya copy dulu supaya kalian lihat. Ya, ini saya kasih warna lain. Ini warna lain aja. Yang saya belum pakai ini. Oke.
Jadi ini tambah dengan ini, saya tidak apa-apa, saya taruh aja dulu supaya kalian bisa lihat ya. Saya letakkan angkanya. Selanjutnya kalian skip ini boleh, yang ini karena pasti hasilnya kalinya. Oh, ini saya lupa. Ini saya geser sekali ke sini. Sini adalah ini. Jadi yang biru kali yang putih ini. Ya, ini. No. Hei. Ya. Baru ini tambah ya. Ini kali ini. Ini saya copy. Kali 0 ya. Kali 0. Oke. Nah, kemudian baru hasilnya sama dengan nih. Gitu. Ya. Jadi sama dengan sana. Ya. Kita lanjut. Jadi ini sama dengan nih sudah. Ini hasil kali 0 ya, hasil kali 0. Maka kita bisa peroleh selanjutnya matriks deformasinya kita bisa langsung peroleh sama dengan ini. Oke. Ini sama dengan lalu kita inverse M. Sebenarnya Anda langsung kali juga boleh kan, terserah kalian. Jadi M itu sama dengan M inverse, kita inverse dulu ya. Inverse. Ini kita inverse yang ini ya. Ya. Ini hasil inverse-nya. Ini hasil inverse-nya. Kemudian kita kali dengan ini. Ini kan hasil kalinya 0 ya. Atau kita supaya enak ini tambah hasil kalinya adalah ini 0. Ya. Ini hasil kalinya adalah, atau kalau kalian mau lakukan sebetulnya gini aja. Kita kali ya. Jadi sama dengan emul adalah ini kali dengan ini. Ya, 0 ya. Kemudian ini sama dengan sana. Nah, dah. Kalau ini sudah berarti kita langsung dapat hasil matriks deformasinya sama dengan emul ini kali dengan ini agak ada yang keliru ini secara ini ada yang keliru. Matematiknya keliru.
Nah, ini harusnya setelah kita kalikan, karena ini saya sudah inverse, ini saya kalikan harusnya pindah jadi posisi ini sama dengan, ini adalah tambah. Ya, ini min. Ini ya kebetulan sinya 0 sama dengan min mol. Karena pindah ke ruas kanan ya. Nah, ini hasilnya bahwa kita peroleh bahwa hasilnya sama dengan D, ini hasilnya ini. Benar secara ini kalau kalian sadari bahwa iya ini Marsnya 0, itu ini 0. Kalau kita Anda perhatikan di sini iya memang batang ini harus 0 gayanya ya. Ini harus 0, ini harus 0 yang ini. Gaya di sini batang ini harus 0. Deformasi di sini harus 0. Mengapa 0? Kalau dia tidak 0 batang 7 ini, elemen 7 ini, maka ini kan roll. Ya, sigma horizontal di elemen sini, di join ini tidak 0. Kalau batang 7 ada nilai. Jadi hasil yang kita sudah hitung sudah oke. Gitu. Yang kita sudah hitung sudah oke. Sudah benar hasilnya. Tadi ini deformasinya. Sekarang setelah ini baru kita bisa hitung D-nya adalah kita hitung ini C hitung deformasi masalah. Kemudian baru kita masuk ke sini yang D-nya adalah hitung reaksi peletakan atau strep tumpuan. Ya. Nah, untuk menghitung ini kan sudah kita punya persamaannya kan? Punya ini sudah. Kita tinggal yang ini dikalikan D ditambah ini kali 0 tetap 0 sama dengan Q 89. Jadi kita tulis Q 89 saya ini. Q 8910 dengan adalah tinggal ini kita kali. Jadi ini atau saya tulis ya supaya jadi bisa kalian lihat gitu ya. Saya bikin dulu di sini. Nah, jadi sama dengan adalah nih. Sorry. 7. Ini saya kasih warna sorry. Ya. Sengaja warnanya sama, baru kita kalikan dengan D. Nih. Dengan matriks D ini ya. D. Belum atau langsung kita input saja. Ini D-nya ya. Ini D. D7 ini matriks hasilnya. Saya beri warna saja hasilnya. Hasilnya jadi wah merah aja. Sekalian merah itu. Nah. Baru kemudian tambah dengan nih. Kita punya yang ini ya. Ini yang itu. Itu kali saya taruh aja. Oke. Baru itu kali dengan sana. Ya. Itu ini ya kali dengan itu kali itu. Nah, sama dengan ini. Udah hasilnya. Oke. Maka kita bisa peroleh jadinya kita sekarang sudah tahu bahwa hasilnya kita bisa dapat
Demikian. Ini harusnya saya geser ke kanan supaya sejajar ini. Oke, ini kita peroleh. Nah, tinggal kita kasih kali ya. Kalau kita kalikan sama dengan ini kita kali dengan ini. Oke, lalu tambah mol P sebetulnya nggak usah dilakukan karena kali 0 nggak masalah sebetulnya, kan tetap 0 gitu kan. Oke, nah itu hasilnya. Hasil kita peroleh seperti demikian hasilnya. Ini dalam satuan kilo Newton. Kilo. Udah. Nah, kalau ini kita sudah peroleh, baru langkah terakhir kita hitung gaya-gaya batang ya. Hitung gaya batang strap elemen. Nah, elemen kita bisa pakai, jadi mulai elemen 1. Tuh. Kan kita nanti dapatnya harus dalam bentuk koordinat yang kita akan peroleh nantinya dalam koordinat lokal hasilnya. Ya. Harus koordinat lokal. Nah, kalau kalian perhatikan di rumus kita ini, kalau matriks gaya kita transpos, ini rumus ini, yang ini. Kalau ini kita gaya lokal, kita mau transpos ke global, adalah matriks ya kali D kan, matriks transformasi kita transpos baru kali Q. Ya. Nah sekarang kalau kalian perhatikan, kalau kita untuk mendapatkan Q adalah cukup dengan kekakuan elemen lokal dikali dengan matriks transformasi dikali dengan D. Nah, ini yang kita lakukan di dalam perkalian kita sebelumnya. Makanya saya hanya mengalihkan K kali dengan T. Ya, ini K kali T. Kalau perhatikan ini adalah K kali T. Baru tinggal kita kali dengan D. Nah, kita gunakan, jadi saya pakai rumus ini. Kita ambil ini. Untuk kita pakai di perkalian hitung gaya-gaya. Jadi untuk mendapatkan yang pertama adalah elemen 1 ya kita ini. Kalian ambil hasil perkaliannya yang ini ya. Ini. Oke. Ini aja. Kita copy. Kemudian kita kalikan dengan D-nya ya. Ya. D yang kita pakai adalah D yang sesuai nomor elemen, nomor DOF elemen. Ini elemen 1 adalah 1, 2, 5, 6. Ya? 1, 2, 5, 6. Berarti kita kalikan dengan, sini kita kalikan dengan 1, 2, yang nomor 1, 2, 5, 6. Jadi 1, 2, ini nomornya adalah 1, 2 berarti ini 1, 2, baru 5, 6. 5, 6. Ini 5, 6 di bawahnya ya, kita copy aja. Ini deformasinya. Ya. Maka kita peroleh sama dengan
Ini G batang. Dengan E-mult ini kali ya. Nah, jadi ini satuan kilo Newton. Oke. Nah, jadi dalam hal untuk melihat tekan atau tarik, lihat di yang ini. Negatif. Kalau itu negatif, jadi kita bisa berkesimpulan di sini, boleh kita tambah di sini dengan if jika ini kurang dari 0, maka kita berkesimpulan bahwa ini negatif. Jika tidak, ini berarti berkaitan ya. Jadi kita bisa tulis demikian. Nah, kalau ini sudah berarti kita elemen berikutnya mudah, elemen 2. Ya, ini kita copy cara berhitungnya, kita copy ini ya. Ini kita ganti elemen 2. Nah, ini kita sama dengan ke elemen 2. Elemen 2 kita adalah ini ya. 2 ini ya. Nah, ingat dengan baik ya, dia 1 2 3 4 ya, dofnya. Jadi elemen 2-nya di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4 itu berurutan. 1 2 3 sorry. Oke. Ya. Tuh. Maka hasilnya seperti ini. Kita copy lagi. Positif elemen sekarang 3. Elemen 3 adalah masuk elemen 3. Ini elemen 3 ya. 3 4 9 10. Ya. 3 4 ini 3 apa 9 10. 9 10 0 ya. Dapatnya ini. Kemudian masuk elemen 4 kita yang vertikal ya, berdiri ya. Elemen 4. 4 ini adalah ini ya. 4 3 4 5 6 ya. Sekarang 3 4 5 3 4 5 6 berurutan, kita copy aja. Ya. Hasilnya ini. Oh, 0. Udah benar ya? Elemen 4. Yang kita salah copy itu. Ya, benar ya. Nah, sekarang berikutnya elemen, oh ya, mesti 0 itu. Ya, betul. Nanti kita cerita mengapa logikanya saya bilang itu 0. Ini elemen 5. Elemen 5, perhatikan dengan baik, elemen 5-nya adalah 5 6 9 5 6 9 10. 1 2 3 4 5 ini ya. 5 6 9 10. Oke, sekarang elemen 6.
6 adalah 5687 ya. 87. Ini 56 ya. 5 ini 5 ya. 56 sorry 5607. 7 kebetulan 0 juga ya. Kebetulan 0. Oke, sudah. Ini hasilnya elemen 6. Kemudian terakhir elemen 7. Oke. Elemen 7 adalah nih. 879 saya 8 itu 0. Kebetulan 7 juga 0. 9, 10, 0. Ya memang hasilnya 0. Inilah hasil daripada kita punya gaya menghitung gaya batang. Nah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Mengapa yang diambil cuma baris kedua? Oke. Jadi kalau kalian lihat ini yang atas positif. Positif berarti ke arah sumbu positif ke kanan ya. Oke. Kemudian yang bawah negatif berarti ke kiri. Kalau satu ke kanan atau ke kiri berarti apa nih? Tekan. Maka tandanya negatif. Ya. Daripada kita ngambil yang atas, ini mudah kita untuk menentukan negatifnya. Ambil aja yang bawah. Coba lihat yang positif ini. Ini 26 kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Ke kiri. Maka yang ini 26 yang satunya ujungnya itu ke tarik atau tekan? Tarik, makanya simbolnya positif. Oke, bisa? Bisa? Ya makanya cuma ambil yang bawah. Kalau saya nggak mau ambil yang bawah, sudah bilang ini berarti ke kanan, ke kiri tekan, tulis negatif. Ini ke kiri, ini ke kanan, berarti tarik. Ya, ini ke kiri ke kanan berarti tarik. Ini 0 lah sudah. Ini ke kiri atau baru ke kanan tarik. Ya, ini positif. Ini ke kanan, ini ke kiri negatif gitu. Makanya di dalam referensi itu dia hanya mengambil yang bawah perkaliannya supaya langsung dapat batang itu tekan atau tak. Oke, bisa? Ya. Nah, ini kita sekaligus saja. Kemudian coba kita lihat soal di ini. Ya. Iya. Oh, soal yang ini ya. Nah, kita lihat ini. Jadi sekarang kalau tadi kita beri gaya. Sekarang bila mana terjadi pada batang 6 ini terjadi perpindahan 10 mm. Ya, 10 mm. Jadi batang 6 kita perpanjang 10. Jadi kalau menghitung yang ini soal yang ini yang ditanya maka ini saya copy soalnya. Kita copy baru ya. Ini. Ya. Tetap pakai file yang ini, cuma perbedaannya adalah kita 20 kN kita hilangkan. Ya. Kalau soal minta 20 kN dihapus, di remove ya. Jadi kita ini remove 20 K-nya ya. Jadi yang ini di remove, yang ini 20.
Nah, sebenarnya 20 kilonewton itu. Nah, kemudian kita tentukan ini. Sekarang diminta hitung bila terjadi ini sama displacement vertikal pada ini. Sebetulnya titik ini terjadi perpindahan vertikal ya. Nah, pada nodal 2 ini terjadi perpindahan sebesar 10 mm. Oke? Kita lakukan, kita hitung ya, hitung perpindahan vertikal bila di sini terjadi ya. Kita ini bila terjadi titik 10, ini batang 6 mengalami perpanjangan ya, long beaver. Jadi sebesar 20. 20. Sebesar 10 mm. Oke. Kita beri sorry. Mana itu sorry? Jadi vertikalnya kita beri displacement sebesar 10. Berapa gaya batangnya gitu. Jadi di sini kita beri, jadi gayanya kita bikin 0 yang ini ya. Nah, ini kita tidak rubah. Jadi ini kita bikin 0, tetapi kita beri displacementnya ke perpindahan vertikal. Hitung perpindahan vertikal bila batang ini kita beri perpanjangan. Mana ini? Waduh. Kita beri caranya, kemudian kita okay. 10 mm. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa ini apa namanya di soal itu adalah join 6 ya, member di nodal 2 atau join 2. Tapi yang 6 kita beri perpindahan sebesar 10. Oke. Kita beri gini. Jadi di sini ada perpindahan, jadi tidak ada gayanya, tetapi kita beri ini 00. Nah, baik. Nah, jadi ketika kita diminta hitung soalnya ini diminta untuk jadi di elemen A6 ini dia mengalami perpanjangan. Jadi kita ambil elemenannya. Jadi untuk kita hitung Q ya. Jadi begini. Sebelumnya saya pernah jelaskan di atas ini aja. Di elemen 6. Di elemen nih. Nah, di elemen 6 ini kita pernah cerita tentang bahwa pegangan
atau modul elastisitas Q gaya tuh, kita kali dengan L tuh, bahagi dengan delta L. Jadi delta L dikali dengan A ya. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita rubah menjadi ini delta L itu begini. Jadi kalau satu batang itu kita modul gaya kita tarik P, maka kita punya tegangan ini misalnya dari luasnya A. Jadi P bagi, ketika dia tarik ini bertambah panjang, ini menjadi delta L. Maka dia regalan kita adalah delta L berbanding dengan L. Sekarang modul elastisitas sama dengan tegangan bagi regen. Nah, kalau kita masukin tegangan ada P bagi A, kemudian tegangan delta L bagi L. Maka kita peroleh bahwa P dikali L kali delta L kali. Nah, jadi kalau kita delta L sama dengan menjadi P dikali L dibagi EA, kan? Kita punya informasi. Nah, kalau kita rubah menjadi ini posisi kita delta L dikali L berbanding dengan ya ini delta. Berarti sekarang kalau soal itu kita beri pertambahan panjang, ini bertambah panjang. Maka sebenarnya kita bisa hitung P sama dengan itu adalah delta L dikali EA dibagi dengan dengan E. Oke? Itu P. Maka kita bisa dapatkan gayanya. Oke? Kita bisa kenal. Jadi kalau batang ini kita beri gaya ke sana mengalami perpanjangan, ini bertambah panjang. Jadi ke sini, maka sama saja ada gaya ke sana dan gaya ke sini. Oke? Nah, ada gaya ini sebesar berapa ya? Rumusnya menjadi Q sama dengan delta L dikali EA dibagi L. Ya? Ini delta L dikali EA dibagi L. Ini perpanjangannya. Nah, kalau batangnya misalnya miring begini, ini Q sama dengan delta L, ini Q kecil ya, delta L dikali EA dibagi X. Nah, ini kita perlu proyeksi menjadi ini Q besar, Q kali lambda X. Q X itu sama dengan, ini kalau kita tulis ini misalnya ini N, ini N. Jadi ini Q besar, Q N, Q F. Arah X itu sama dengan Q kecil, ini elemen, kemudian dikali dengan lambda X. Nah, jadi kita bisa proyeksi ini juga menjadi Q F Y sama dengan Q kecil dikali dengan lambda. Nah, Q kecil diperoleh dari rumus ini. Nah, jadi kita boleh hitung. Berarti rumus kita nanti yang untuk batang ini akan terjadi, maka kita rubah menjadi ada gaya di batang itu. Jadi, nah kalau kita ini yang pertama panjang, dibilangkan ini pertama panjang. Panjang soalnya sebesar pertambahan panjangnya adalah 10 ya atau 20? Oh, 20 kali ya, bertambah sebesar 10 mili. Jadi ini bertambah 10. Kalau bertambah 10 menjadi itu gaya kita. Jadi kita ini akan muncul di sini menjadi Q arah 5, baru Q arah 6 dan Q arah 8 ya, 8 ini ya, 8 dan Q arah 7. Nah, ini yang kita adjust menjadi ada gaya di situ yang nanti kita input ke sini. Jadi kita hitung dulu. Jadi kita pakai rumus. Harusnya ini bisa ditulis. Jadi
Ini kita hit. Ini kekakuannya tetap ya yang ini. Oke. Cuman kita harus beri gaya key. Di sini ada beban. Jadi tetap persamaan ini cuma kita pakai hitung bebannya. Sebelum di sini kita hitung ini ya. Kita hitung dulu menghitung deformasi. Di sini saya ini. Oh sorry, tidak terekam ya. Oh sudah ya. Oke. Nah jadi di sini kita masukin apa namanya menghitung kita punya key ya. Jadi menjadi key besar. Kita pertama dulu key kecil ya. Key kecil itu akan